Astaghfirullahaladzim. 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 Fatihatan Allahu ala fatuhal alamin wa yafaqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yafidhu ala qulubina ma fadha ala qulubi ibadihi sholihin annallaha yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfadhuna min azlihi wa zalal wa annallaha bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghayra qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa annallaha yahfadhuna wa annallaha yaj'aluna min al-muqbilin wal maqbulin min al-faizin bi-ridha rabbil alamin fi din wa dunya wal akhirah wa annallaha yasmi'u du'a wal bilad wa yarhamul ibad wal bilad wa annallaha yatawwina bil muslimin fi jami'i awalina fi din wa dunya ya khairin wa latifin ila hadratin nabiy Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udahu wa wala amma ba'du qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur kembali bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata hidayah dan taufik dari Allah. Kita kembali dapat berkumpul di majelis yang mudah-mudahan majelis kita adalah majelis tempat turunnya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita niatan semalam untuk meneruskan syariat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah melalui sahabat-sahabat, kemudian sahabat tabi'in dan seterusnya sampai ke kita. Jadi kita meneruskan syariat, meneruskan apa yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan sahabat dan para alim ulama yang bahari. Mudah-mudahan kita dapat menyerap atau mudah-mudahan dapat memahami apa yang dapat ulun sampaikan. Karena ada ahlinya juga lah. Jadi kita terus akan membaca masalah adab imamah wal qudwah semalam. Adab orang berimaman dan adab menjadi makmum. Ada syaratnya kalau anak jadi imam, tak banyak syaratnya. Kalau jadi makmum ada juga cuma ada tak banyak syaratnya. Kenapa? Karena imam itu menanggung atau membawa orang banyak. Jadi diperlukan syarat-syarat yang terbanyak pada makmum. Gitu juga kalau kita di pemerintahan misalnya, kita bermasyarakat kan ada banyak syarat dari masyarakat. Kalau misalnya jadi pembakal atau jadi RT atau jadi macam-macam atau jadi pejabat, itu banyak syarat yang kita lakukan. Sama orang jadi imam sama banyak juga syaratnya. Kada langsung, kada kawal langsung jadi imam harus ada pakai syarat, di antaranya mengetahui apa namanya, tahu ilmunya gitu nah. Karena menurut Rasulullah amal ibadah yang digawe tanpa berilmu maka ditolak itu lebih parah. Artinya kalau diterima itu lebih parah daripada diterimanya. Mangka semalam ke-8 ini ke-9 pulang.
Ya ada 15 semalam. Ada 15 perkara semalam. Di atasnya 20 perkara 25 selawi perkara adab jadi imam lawan jadi makmum, artinya adab berjamaah. Yang ke-9 sunat disertakan amin lawan makmum dengan aminnya imam. Ketika amin itu sunat makmum lawan imam tapa imbai, mulainya tapa imbai, ampirnya tapa imbai. Sunat disertakan atau mengimbayakan aminnya makmum dengan aminnya imam. Jangan terdahulu dan jangan terdahulu kemudian. Ini mulainya baik-baik, mandak baik-baik juga amin, baik-baik imam lawan makmum itu sunat. Karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amana al-imamu fa'aminu." Apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan imbai oleh kamu mengucap amin juga. Baik-baik amin imam dan amin makmum. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka bahwasanya barang siapa mufakat atau baimbai aminnya itu akan amin malaikat, niscaya diampunkan baginya akan nang dahulu daripada dosa-dosanya. Kenapa jadi? Karena lamun baimbai makmum baimbai imam mengucapkan amin, itu malaikat tuh 40 aminakan. Malaikat 40 aminakan. Lamun malaikat aminakan itu jelas sudah kabulnya. Karena malaikat itu ada singkat berdosa dulunya. Manakala memang aminakan, maka dikabulkan oleh Allah. Itu jadi disuruhkan kita baik-baik antara imam dan makmum mengucapkan amin. Lamun kada baik-baik malaikat kada 4 jam mengaminakan. Malaikat kada 4 mengaminakan dan kada baik-baik. Lagi kita dulu imam kah atau kita dulu makmum kah misalnya, kada 4 malaikat mengaminakan. Maka kita harapkan malaikat 4 mengaminakan. Maka banyak malaikat ini. Banyak malaikat yang 4 meminakan. Hingga saya mungkin malaikat 4 meminakan kabul sudah nyata. Makanya diperlukan diusahakan segera tepa imbai, mulainya tepa imbai, ampihnya tepa imbai. Amin. Atau amin. Atau amin. Ya, ini di Makkah aja kan macam-macam mula ada nang amin panjang, ada nang amin, ada juga itu. Sama aja sama aja. Asal punya dicari diusahakan tapi imbai mulainya dan tapi imbai mandaknya, nah itu diusahakan. Saya kira malaikat 4 juga minakan. Lamun malaikat 4 minakan udah di sini nah, maka diampun ya Allah dosanya yang sudah lalu, dosa-dosa yang sudah bahari-bahari ini diampuni oleh Allah. Lamun kau tapi imbai, lamun 4 malaikat minakan. Itu yang ke-9 disunatkan baik-baik lah. Kemudian yang ke-10 sunat bagi imam diam 1 mat sedikit ya Allah, sedikit 1 mat kurang lebih ya bilang sana kadinya. Disunatkan bagi imam bagi yang 1 mat kemudian daripada membaca Fatihah. Kesan kayak apa? Banyak imam dulu amin. Beranai 1 mat. Beranai itu bisa diisi dengan doa, bisa diisi dengan doa. Barang jangan pengaruh hati dengan doanya. Barang aja. Atau bisa juga baca ayat. Ayat apa juga dibaca. Misalnya kita membaca berdoa misalnya. Dibaca dari seorangan 1 mat. Bagaimana tadi sementara makmum membacakan Fatihah itu aturannya tak? Sementara makmum membaca Fatihah, imam baca ayat berani jangan nyari namanya. Ubahnya aja, suaranya aja, ada orangnya aja nih. Hanya
bacanya tadi, atau diisi dengan doa aja sengaja. Cuman yang lebih afdal dengan ayat waladhdallin amin. Beri kesempatan makmum baca Fatihah, si imam bismillahirrahmanirrahim bisa jangan kedengaran senginya aja ngedengaran dengar nih ngapa nanti kalau dibaca dulu itu yang paling bagus ya. Cuma bisa aja dengan doa Rabbana atina atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, cara aja doanya. Atau apa lagi doa yang paling bagus doa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah mau aja sementara makmum membaca Fatihah supaya dapat penyebar nafas kalian. Kalau imam nih sempat nafas kalian mangga aja kalau imam apalagi sudah yang tarawih nih baca Fatihahnya rancak nyaring pulang misalnya sikap pulang ya mangga lamun kada berandai situmat berandai badiam satumat sekedar mengambil nafas. Dan sunat bagi makmum pada ketika imam berdiam, imam berandai itu ya makmum membaca Fatihah itu kita pada tempat diamnya imam itu membaca akan Fatihah pada sembahyang yang nyaring maghrib, isya lawan subuh. Jadi sementara imam berandai kalau doa sudah kita baca ayat, jadi kita makmum baca Fatihah. Nah kayak gitu nyata adabnya, adab orang berimaman. Jadi makmum baca Fatihah, imam berandai dulu. Itu aturannya dah. Entah ada apa, ada juga. Ini sunat aja bang kita, sunat aja. Cuma namun kita gawe itu berarti kita menuruti kayak para Rasulullah bahwa sembahyang non sahabat atau ngarana mutabaah lawan Rasulullah. Jadi kita ingat Rasulullah itu dari nyelaman kita ke sembahyang mutabaah lawan Rasulullah itu di hati kita insyaallah mencungkung Rasulullahnya. Nanti kita gawe nih nurutin Nabi mutabaah arannya mencungkung Rasulullahnya kadang-kadang menyatakan. Cuma mutabah mujur dulu. Mutabahnya itu mulai berwudu mutabah, ya kan? 5 istinja mutabah lawan Nabi. Mulai bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah kita baca juga mutabah hari kita sempurna mutabahnya kita lawan Rasulullah. Maka pada ketika kita sembahyang jungkung Rasulullahnya tuh. Kadang-kadang lagi kita khusyuk. Kalau jongkong kelihatan bedanya Rasulullah karena kita gawe Rasulullah menggawe dan kita gawe rukuknya rukuk Rasulullah, sujudnya sujud Rasulullah, kita jongkong Rasulullahnya ini kayak itu. Cuma itu harus ada latihan doang yang kayak itu dulu. Dan kita disuruh oleh agama kita nih, kita bangun guring sudah 4 kawan Nabi nih, kita bangun guring sudah menuruti Rasulullah. Kita bangun guring sudah berzikir ya Allah. Bangun guring ada kalau bangun guring bisa belajar di TK hari Allah. Begitu ketika kita bangun guring Rasulullah kayak presiden. Bangun guring ketika kita bangun guring nih itu jangan dengar syukuri. Syukur dulu timbul. Syukuri ngapain ada syukuri ketika bangun guring alhamdulillah Allah masih memberi nafas. Kalau ada kalau orang mati dalam guringnya selajur mati nang bini kenapa jadi belayar bangun saat digara-gara dingin sudah mati dalam keadaan guring. Jadi kita bangun guring alhamdulillah masih berumur itu lagi begitu dijapai awak sebukuan alhamdulillah sehat panan tangan kau bergerak batas kau bergerak untung kau ucap macam-macam alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah kasar biaya seharian ada itu nah. Banyak kalau orang mikirkan dulu apa nanti dimakan hari ini. Ada kita misalnya mengundur alhamdulillah baras ada, iwak ada, nasi ada, lapat ada, rumput ada, macam-macam alhamdulillah benar bersyukur kita. Kemudian alhamdulillah Allahumma menyembunyikan segala keaiban kita. Atau bangun tak
Alhamdulillah benar semuanya keaiban kasupanan kita ini disembunyikan oleh Allah. Kita kadang membayangkan lamun kasupanan kita diungkap oleh Allah Ta'ala, maka dapat keluar lagi kita di masyarakat itu mohon lagi ya Allah, keaiban kita nih diungkap oleh Allah Ta'ala, kedua ini lagi kita supan mana ke masyarakat. Tapi alhamdulillah semuanya keaiban kasupanan kita masih disembunyikan oleh Allah. Alhamdulillah, timbul syukur bangun guring. Kita termasuk tapakur ini sudah kan kita disuruh oleh tapakur masuk tapakur dan mikirkan gitu nih, mikirkan itu sudah termasuk tapakur, menimbulkan rasa syukur di dalam hati, termasuk tapakur. Orang tapakur itu berenai di hati kalau main. Orang tapakur itu satu saat bertapakur itu sama pahalanya lawan ibadah setahunan. Benar pahalanya belum lagi turun dari ranjang, turun dari tiran, belum lagi sudah ulian pahala setahunan. Tapakur apa namanya? Tapakur apa tuh dipikirkan mengatakan menimbulkan rasa syukur dari menimbulkan rasa syukur apa caranya? Ya mengingat nikmat. Alhamdulillah ada semuanya nasi masak sudah ya bini gua masak malam goreng masak sudah ini iwak ada tinggal makan aja. Alhamdulillah semuanya nikmat-nikmatullah diingatakan timbul syukur ini. Menimbulkan rasa syukur itu ya karena tafakur. Mengkawa kita menggawa itu sama kita lomba ibadat setahunan. Pelaran banget belum lagi belum lagi turun di ranjang belum lagi nih. Betul nimbahan kawa kita menimbulkan rasa syukur itu agar kita maatur ngapain kita gawe seharian jagarnya. Allah juga maatur sebenarnya adalah cuma kita maatur karena melatih disiplin karena kita bangun guru bapak nang kita gawe gini batutong subuh bapak pulang kita gawe betul jam ini bapak pulang ini begawe ini pulang begawe bapak pulang ini pokoknya kita atur belum lagi turun dari ranjangnya belum lagi mengatur ngapa nang cagar kita gawe seharianan. Apa garang faedahnya menimbulkan sifat istiqomah di dalam kehidupan kita. Istiqomah itu rutin, istiqomah adanya ujar dalam manaqib disebutkan istiqomah adalah apa artinya keramat yang paling gandal adalah istiqomah. Berarti kalau kita disiplin keramat sudah tak menimbulkan tadi istiqomah. Nah belum lagi kita tuh mengumpulin bangun turun di ranjang berarti sudah habis mengatur apa nanti agar kita gawe hanya tunjuk coba turun dari tilang bapak ya begitu ya Allah bapak udah bapak lagi istinja dulu ya adanya ya Allah istinja dulu hanya sembahyang misalnya kita bangun jam 3 jam 4 besokan itu nah sampai kita sembahyang malam itu bagus benar tuh insya Allah banyak pengaruhnya lawan hati kita. Namun kita kalau melakukan bangun malam pulang dan ada yang tahu pengen berkat kita berkumpulan ada niat kita hendak bangun malam insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kawat bangun barang aja 2 rakaat kah dulu itu kita tingkatkan 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat sudah rancak nih menjadi kisah bangun malam adalah itu ada jadi nafaknya ada jadi masalah bangun malam. Kemudian kita sambungkan namanya antara hamba imaman pulang. Apalagi ke-10 sudah tidak ke-10 ke-11 tiada sunat bagi makmum membaca surah pada sembahyang yang nyaring. Jadi duha, maghrib, isya, subuh kalau imam membaca ayat itu ngomong kada usah baca ayat dengari bacaan imam. Mendengari bacaan imam itu termasuk ibadah. Mendengari orang baca Quran ibadah termasuk. Apalagi kita dalam sembahyang. Jadi kita membaca ada usah membaca atau usah membaca Fatihah berarti mendengari bacaan imam. Sunat bagi makmum bahwa
membaca surah pada sembahyang yang banyaring, melainkan jika tiada mendengar makmum akan bacaan imam. Misalnya makmumnya kada dengar karena makmumnya dibuncu di belakang sekali, imamnya kada bemek pulang, kada kedengaran imam membaca ayat, maka sunat makmum yang kada dengar itu membaca ayat sunat, sekalipun sembahyang isya, maghrib, subuh misalnya nya kada dengar. Lamun ingin dengar aja bacaan imam, sekalipun dengarnya kada dapat dengar, misalnya membayangnya aja kada dengar juga, itu kada sunat makmum membaca ayat. Ibaratnya aja dengarkan bacaan imam aja. Maka ketika itu sunat baginya membaca surah lamun kada dengar. Makmum di belakang kada dengar bacaan imam, sunat baca surahnya di belakang. Itu yang ke-11. Yang ke-12 sunat bagi imam bahwa jangan melebihi akan tasbih rukuk daripada 3 kali. Namun kita jadi imam itu jangan lebih dari 3 baca tasbihnya, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim 3 kali ya, jangan lebih. Kenapa? Karena di belakang itu macam-macam orangnya. Ya Allah, di belakang nih ada yang keperluan ini, ada yang bahancap, ada yang keperluan macam-macam. Jadi namun kita panjang lebih dari 3 bisa makruh hukumnya imam itu baca tasbih lebih dari 3. Menjadi imam 3 aja gitu, tidak usah banyak-banyak, sudah panjang-panjang. Di belakang ada yang beranakan halus, ya Allah di belakang, jadi macam-macam keperluan orang. Cuma kita panjang-panjang, kasihan orang sempat nangis, anak sedih sempat, berdosa gitu tuh. Jadi imam nih, sempat anak orang nangis, kenapa? Kita kalawasan. Makmum di belakang ada yang bawa anak misalnya, anak neneknya ya Allah, kasihan anak deh. Kalau kita panjang-panjang, kada kuat neneknya sampai tangis-tangisnya, berdosa kita tuh. Yang ke-13 sunat bagi imam jangan melebihi tasyahud awal. Sunat bagi imam jangan melebihi tasyahud awal. Kemudian daripada katanya Allahumma sholli ala Muhammad, jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, dengan situ aja tahiyat awalnya, tasyahud awal. Jangan dilebihi sampai ke salawat Ibrahimiyah, itu makruh jadinya. Apalagi dibuat selawat kepada keluarga Nabi, dan selawat kepada keluarga Nabi aja ditambahi, itu makruh sudah. Tahiyat awal dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan situ aja tahiyat awal. Jangan disambungi lewat wa ali sayyidina Muhammad, makruh jadinya. Disambungi lewat ala sayyidina Muhammad, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ada tahiyat awalnya. Itu makruh tuh menyambungi situ. Jadi karena tahiyat awal itu inggan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan situ aja. Nang ada ali Muhammad itu kena tahiyat akhir ya Allah. Jadi makmum kah imam kah inggan itu aja, dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan situ aja. Jangan disambungi lagi di tahiyat awal. Kamu disambungi hukumnya makruh. Jadi ada jauh salawat yang makruh lah, ada jauh salawat yang makruh. Kenapa? Tempatnya ada cocok, makruh jadinya. Ke-14 hendaklah disimpulkan atau diringkaskan pada 2 rakaat yang akhir atas membaca Fatihah juga. Jadi 2 rakaat yang akhir, rakaat ke-4, rakaat ke-3 dan rakaat yang ke-4 itu bacaannya Fatihah aja, jangan bayat lagi. Lo bayat pulangnya jangan. Bayat pulang jangan dah. Rakaat kedua bayat. Yang pertama bayat, ketiga keempat jangan bayat lagi, Fatihah jadi baca. Lain halnya kalau kita sembahyang duha misalnya, sembahyang sunat duha 4 rakaat sekaligus, nah itu keempatnya itu bayat. Misalnya nih kita sembahyang duha besokan, anak sembahyang duha berapa rakaat? 4 misalnya, 4 sekali salam ya Allah, 4 rakaat sekali salam sama lawan 4 rakaat dari sembahyang duha, cuma kada tahiyat awal. Ya tiap kali baca Fatihah baca pulang ayat ke-4 rakaatnya bayat kita sembahyang duha itu lain kisah pulang. Ada ini sembahyang yang wajib yang 5 waktu, yang 4 atau yang 3 sembahyangnya banyarin pulang. Ketika baca ayat itu pada rakaat
lagi jadi imam lamun makmum di belakang dan lagi orangnya. Ini malam ini banyak aja ini. Jadi imam sekali jadi imam pulang malam esok dan lagi orangnya. Itu menandakan orang pada tujuh ya. Sedangkan itu bangga-bangga jahan yang masih sama. Imam makmumnya. Artinya kalau ada aja makmumnya berarti makmumnya reda aja terus akan aja kayak gitu. Dan ada lagi makmumnya tertinggal seorang lagi. Malam pertama itu misalnya terawih nih. Malam pertama banyak aja orangnya. Malam kedua beda lagi. Muadzin kan beda lagi. Yang menyalawat kan beda lagi. Kalau seorang anjir gitu tinggal. Itu menandakan orang ada ketujuh ya. Ini malam ketiga jangan lagi. Lainnya bilang nah itu saja dah. Sunatnya bagi makmum, bagi imam jangan melebihi, jangan melanjutkan. Bahwa jangan melanjutkan imam akan sembahyangnya jika tiada ridha makmum atas yang demikian itu. Yang ke-16 sunat bagi imam bahwa jangan melebihi akan doa dalam tahiyat akhir atas sekurang-kurang daripada tasyahud dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang-panjang juga tahiyat akhirnya. Kalau masan punya kita gandang orang yang dibalakkan atau karena kita membawa orang bang. Yang ke-17 sunat bahwa diniatkan imam pada ketika memberi salam akan salam atas segala makmum. Ketika memberi salam imam sunat berniat memberi salam kepada semua makmum yang ada di belakang. Sunat tak bukan datang atau apa juga sahaja juga sunat berniat ketika memberi salam kepada makmum yang ada di belakang. Itu yang ke-17. Yang ke-18 menyatakan segala makmum pada ketika bersalam itu akan menjawab salam imam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang assalamualaikum warahmatullahi. Niatnya niat memberi salam itu membalas salamnya imam. Niatnya membalas salam imam, menjawab salam imam. Niat ini. Niat ada niat di hati. Ya itu sudah niat orangnya. Kadang saja aku mengucap salam ada niat di hati menjawab salam imam, ya sudah niat karena kita dapat pahala bilang tak. Kenapa larang sunat ini kumpulkan banyak pahalanya. Berapa kali sunat sudah banyak pahalanya nih. Karena kita palar sedikit kita palar cuma biar sedikit banyak aja kena palaran benar. Yang ke-19 sunat bagi imam itu berhenti sedikit pada tempat sembahyang kemudian daripada salam. Jadi ketika sudah tentang salam berhenti di tempatnya imam. Makmum itu juga kalau imam menghadap ke sebelah kanan imam yang bagusnya. Begitu sekira pipi imam kelihatan oleh makmum, jadi menghadap ke situ. Nah jadi kalau satu makmum kita waktu bawah nih. Lantaran imam di situ-situ juga, maka makmum sunat di situ-situ juga bilang. Ada kita pada-padanya mencari tempat kebiasaan lain di bawah kipas angin, nyaman ya atau para lawan nyaman keluar. Aturannya, lantaran imamnya kan berbeda orang untuk salat, tetapi di situ, aturannya kita masih mengikut imam juga sampai ke tendang teman itu aturannya. Lamun ulun mencari tempat yang bagus panjang para kipas angin nyaman juga pada dingin sedikit ada baju orang. Cuman aturannya lantaran imam kada bagarak makmum yang bagarak juga itu aturannya yang bagusnya gitu nah. Tanungka 20 tadi sunat bagi imam ketika berhenti itu mau menjadikan ia akan kanannya kepada makmum, jadi pipi imam yang sebelah kanan arahkan ke makmum dan kirinya itu kepada mihrab, kepada mihrab sembahyang. Ini kayak biasa orang mana. Kemudian yang ke-21 sunat mau jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam ya sudah imam salam sidin kena berdiri tempat. Jadi hendaknya makmum kayak itu juga sunat. Jadi lamun makmum di situ-situ jangan disingkarakan karena imam pada bergerak berarti makmum mendapat pahala dapat pahala sunat ini.
lamun misalnya bagara menuju tempat kebiasaan mana kadapat kala sunatnya kadapat kala sunat menurut imam jadi sunat bahwa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkitnya imam, kecuali imam berdiri aja berdiri jumpa. Dan sunat bagi imam dan makmum pada doanya imam sunat bahwa bangkit ia pada hajatnya karena ada keperluan tuntungan sudah misalnya lalu bangkit. Begitu bangkitnya itu berdirinya itu diiringi lawan sholawat aja kita diiringi lawan sholawat. Kada kita iringi lawan sholawat majelis kita ini kada bagusnya dicium malaikat di langit. Jadi kita datang majelis apa kah? Kulit sembahyang kah? Atau berkumpulan berzikiran kah? Atau bermajelis kah? Lamun kada disudahi dengan sholawat itu dicium malaikat jadi majelis itu kada harum baunya. Artinya malaikat kalau datang ke situ lagi. Jadi kita tutup lawan sholawat. Kita tutup lawan kafaratul majlis. Kita lawan majlisnya apa kafaratul majlis? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kan kafaratul majlis kan itu. Jadi kita tentang berzikiran misalnya kita tutup lawan itu. Kita mentuntung majlisan kita tutup lawan kafaratul majlis. Salawat jangan tertinggal. Itu angka 20 lah. Kemudian yang ke-21, 22 lah. Yang ke-22 kita ulang bahasa dengan kita kira-kira situ aja dulu. Kita tambang kitab yang sebutin yang bilang ya Allah. Bisa nasi 15 menit lagi. 23 ulang lagi nak. Ke-22 lah, ke-22 iya kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Sambung nang semalam ni. Ketahui oleh kamu bahwasanya sembahyang 5 waktu itu fardu ain. Tahu aja berarti sudah kita fardu ain, wajibnya wajib ain. Sembahyang 5 waktu hukumnya fardu ain atas sekalian mukallaf. Mukallaf itu balik berakal. Balik kita sudah tahu itu kita sudah lawas kita balik ini hari ini balik sudah. Ini berapa kali balik sudah? Menjadi cucu sudah berapa kali balik ya? Balik berakal. Fardu ain itu sembahyang 5 waktu. Tanda balik beginian datang sahabat bulanan ya Allah. Umur 9, atau 10, atau 11, atau 12 umumnya ada pernah datang haid lagi jadinya misalnya baliklah sudah ulang berapa kali umur pula ujiannya 15 umur sudah nah balik ya sudah jadi orang itu ada balik dengan haid karena baliknya dengan umur 15 tahun lakian itu juga belum pernah tak mimpi aja tak mimpi yang basah itu kita pernah tak mimpi tapi ini tahunya berapa orang umurnya 12 kilo nyari 12 saja nyari karena balik laki-laki dengan memimpi gelap atau 15 tahun umur itu pernah berapa orang umurnya 12 belum pernah memimpi lah belum pernah jadinya tapi nya betul ulun balik lah sebetulnya itu kan sudahnya keluar misalnya keluar ngapa aja maka keluar bajunya bila keluar baju itu nyaman biasanya enggak terawak bisa aja yang keluar deh
12 tahun bisa keluar udah, berarti balik di sini kan, bahkan baliknya paksaan murni itu. Kenapa jadi balik paksaan? Ini bapak kayaknya dalam kamar ini, dalam kamar mandi, bawa sabun ini. Ini keluar ya, padahal umur hanya 12 tahun, keluar sudah nenek. Kalau hitungannya balik paksaan katanya itu, belum sampai aturannya lagi, sudah dikeluarkannya balik dia lah, ya balik dia sudah. Artinya 12 tahun wajib dia sudah sembahyang, wajib dia sudah puasa, wajib sudah menutup aurat, ya. Biarnya 12 tahun. Mukallaf orangnya balik bakal ulang, lamun kada bakal itu kan wajibnya puasa, ada wajibnya sembahyang, ini ada bakal wajib perlu air atas orang yang sudah mukallaf, dan wajib atas walinya abahnya, umahnya, kayaknya, nininya, kakaknya, yaitu walinya karena menyuruh anak-anak sembahyang tatkala umurnya 7 tahun, ya. Nah wajib tak, berarti lamun kita tuh kena nyuruh anak sembahyang, anak kita sudah 7 tahun umurnya, sempurna 7 tahun udah minian kelakian kah, kita kada nyuruh, berdosa tuh kita tak. Nah wajib tak, wajib menyuruh, mau kada mau anak, cuma wajib menyuruh. Nah mau juga sembahyang, nyuruh berarti, mau kada nyuruh, berdosa kita. Digarap anak subuh misalnya, garap inya. Udah mau bangun nih, ini garap sudah nyuruh katanya, berarti kita sudah lepas dari dosa. Melepaskan, jangan sampai berdosa kita anak nih. Sembahyang kayak juhar harinya sudah, dan nyuruh katanya, itu lepas sudah kita tuh. Ada sembahyang anak, lepas sudah kita, ada tanggung jawab lagi kita. Artinya di akhirat kita kan ditanggung lagi kita. Melepaskan kewajiban nih, ketika anak sudah berumur 7 tahun. Suruh inya sembahyang. Menyuruh itu hukumnya wajib. Siapa yang menyuruh, umahnya atau abahnya atau kainya atau nininya atau kakak dan sanaknya kakaknya, wajib menyuruh itu. Sembahyang aja kan apa yang wajib? Wajib disuruhnya datang puasa Ramadan, suruh anak puasa. Puasa nakai sebulanan, kita diberi hadiah sepeda misalnya, boleh ya. Itu kalau nikah 5 tahun ini puasa sudahnya, nah bisa kita tak. Cuma kalau masalah puasa, menyuruh anak itu kita lihat diomong anak kita dulu, jangan sembarangan dia menyuruh. Namun anak kita pindah kurang gizi, jangan disuruh dia puasa ini, biar 7 tahun udah umurnya. Kada apa kita kada nyuruh, kenapa? Karena anak kita menyuruh puasa begini, ayam yang kurang gizi menyuruh puasa pulang, timbul sudah hari raya ada baok lagi nya kurus karing. Apalagi ini wajib menutup aurat, wajib pula. Jadi tutup aurat perjalanan nak keluar rumah, tutup aurat, tutup kepala, sebagian kelihatan rambut itu lah. Wajib itu menyuruh membuatan. Artinya apa? Jangan ditukarkan anak pakaian yang handap-handap itu. Itu sama ada nyuruh anak pakai pakaian yang handap turun ke rumah ini. Umur 7 tahun, bimbingan sekolah SD misalnya ini, ditukarkan rok yang handap itu kalau tanda-tandanya aurat adalah berdosa lah anak-anak yang tanda-tanda paha. Kada anak-anak belum berdosa, cuma abahnya mengatakan abahnya yang berdosa. Karena kewajiban abahnya aturnya mengatakan pakaian yang menutupi aurat itu katanya. Itu dah. Ya hati-hati itu masalah kita dah. Jika akan tukarkan panjang-panjang jaraknya. Setelah SD dah melarangi sedikit ya lah. Jadi kita sudah ada berdosa lagi kita. Ada berdosa lagi kita. Jangan anak ditukarkan pakaian handap terus perjalanan misalnya ke ulur ke hilirnya. Jawab aja misalnya gitu anak-anak nih. Berdosa lainnya ada. Dia ngerasin bajuan ini. Salah segitiga aja berjalan ulur ke hilir itu kadang berdosa karena kan abahnya umahnya yang berdosa. Kenapa kadang menukarkan pakaian yang menutupi aurat? Nah itu rasanya tak. Jadi
dikarenakan suruh ibadat sekalipun maksudnya karenakan mematuhi inya ya lah maksudnya Tuhan kali lagi nyuruh lagi selalu binian yang lu nyuruh lagi dijawabnya lah menjawab kita belah masa salah ya lo ini kenapa jadi anehnya melawan orang tua kenapa kita juga melawan ya. Jadi anak melawan lawan kita itu jangan disalahkan karena anak-anaknya salahkan diri kita kenapa kita juga hari kenapa jadi kada nyuruh ini waktu ini umur 7 tahun kada suruh ibadat barang aja turun sekolahan terus ibadatnya lah jangan ada sekolah SD kah atau madrasah kah ada misalnya majelis taklim silahkan kan hadiri itu loh ada orang bangulitan surahkan kan kena hadir di situ pokoknya yang baik-baik kita suruh kan mengerjakannya kewajiban kita tak namun kan wajib lagi menggawe dengan itu kan wajib lagi bakal berjumat kan ada wajibnya lagi ya kadang-kadang tapi kita suruh kita bawainya salat Jumatan lah kita bawainya kita dampinginya itu nah jadi ngapain kita kawin tiba-tiba gitu jangan kita lapasnya ke masjid jangan diulang ikan mereka ke masjid wajib ini lapasnya aja kata dipatahi memadahi apa ngapa jakuidan tunggu pokoknya ngapa kawin imam turuti aja ngapa kawin imam turuti aja kadang-kadang ngalih nyaman aja apa kawin imam turuti aja jadi anak dia patah dengan abahnya lah masih benar imam baca ayat 42 baca ayat ini yang diringin di belakang pokoknya apa kawin imam itu turuti aja pas bilang berdirinya di belakang imam yang bilang jangan jadi nangis kesana cuma bagus di belakang berdirinya di belakang imam bilang sarik itu imam terus imam digiringi bilang yang baca maka lagunya udah lebih juga jangan anak-anak pas sujud tinjak imam bilang pas kanak kupiahnya karena pelacong mobilnya ingatnya ujar abahnya turuti imam tinjak juga belakangnya lah karena suanang di belakang pelacong juga belah suanang sarik suanang ditangga si imam karena sembahyangnya ya nggak sembahyangnya bertamparan jadi jangan di belakang jadi jangan apa yang di belakang sekali untunglah kalau ada 4 negara ada 4 pegalahi jangan batalnya sama jadi nang tiganya pendiran intinya jadi semasjidan batal semuanya kenapa gara-gara kita malapas anak tadi kan dari dampingi sekali 2 kali dampingi dulu sudah anak sudah bisa aja lapas itu atau apa cuma yang pertama kedua ketiga dampingi dulu itu cara kita menyuruh anak nih kita menyuruh anak itu kita dahulu tak ini cucu apa kayak menyuruh cucunya sembahyang jual yang sudah maghrib itu orang ke masjidan sembahyang emang kaya kada sembahyang dijawabnya lah pian bang kaya kada ada sembahyang bujuk kaos kotak aja pulang satu handap bercatur di bawah jembatan jawab anak tak jawab cucu lalu kaya kada mau kalah juga kaya kaya udah tua aja lah jawab pulang jadi kita menyuruh cucu menyuruh anak kita mulai kan tak itu lil hal ngarannya jangan dengan perkataannya jangan kita dan mulai dulu insya Allah gandal pengaruhnya di hati anak mau menerima kita mulai kan beri contoh yang baik di dalam anak itu termasuk menyuruh bila anak sudah umur 7 tahun wajib disuruh sempurna 7 tahun dan wajib memukul anak mengerjakan kewajiban menyuruh anak karena anak kada mau anak enggan melaksanakan kewajiban disuruh sudah begitu anak kada mau mengerjakan umurnya 10 tahun nah wajib dipukul tak cuma memukul di tempat yang kada menyakiti jangan berbiruan betis anak kasihan ulangnya dikibut betis anak dipukul ulang berbiruan betisnya apalagi dipukul di muhanya tepalnya ngoro apalagi kasihan punya sakit patah apalagi siapa namanya abahnya juga ini memukul dengan didikan ada juga mengartikan memukul itu dengan duit bolehnya dipukul dengan duit
Nah sembahyang pukulan duit ini ngasih 10.000, insya Allah anak mau aja ke masjid. Tiap kali pukulan duit artinya sembahyang. Karena teman kita memukul menampar menempeleng itu KDRT ulang lah. Dilaporkan orang kena ke hansip, laporakan hansip ke polisi bilang kan udah tangkap orang abahnya. Ada jar ulun polisi yang mengamalkan hukum fikih. Di fikih disebutkan apabila anak dan mau sembahyang umurnya 10 tahun ditampar. Dipukul kayak itu. Tapi juga ada kalimat ditampar sana, dipukul, memukul dan kadang menyakiti. Kayak caranya pukul undur. Kadang menyakiti, menyamani anak kita. Insya Allah anak mau aja paling ini sekali 2 kali kalau undur tentunya apa ini banyak aja gitu ini tak aja untuk duit sudah. Kayak puasa Ramadan janji ini teman ikan kopol sampai sebulanan itu karakan sepeda yang becis ini. Iya nih mau tuh ini sebulanan. Boleh aja kayak itu dulu tahun tadi ada saya itu lagi sudah patuhnya puasa. Jadi melatih anak itu 10 tahun atau lebih dipukul. Makna dipukul ini ya dikira menyanyikan akan kalau menempelnya gitu kalau sampai tempelin orang kepala anak jangan nempelin salah itu. Arti memukul ini masa kira mukul yang kadang menyakiti itu apa nah mukulnya kadang menyakiti kita kibut sakit juga nah terpukul sedikit sakit juga nya makanya pukul yang kadang menyakiti ya lembut itu mukulnya mungkin 10.000 gitu kadang-kadang banyak aja ya Allah. Bila sudah 10 tahun kadang mau hanya mengerjakan kewajiban pukul. Dan wajib lagi menyuruh anak dan istri. Ini anak dan bagi bilang lah, makanya kita dulu yang balakan telah banyak yang tanggung jawab. Wajib pula menyuruh anak dan istri dan mereka itu di bawah kekuasaan kita, di bawah tanggung jawab kita. Anak yatim misalnya, anak yatim itu kita mau urusi, nah kita tuh menyuruhnya sembahyang. Dan jangan dibiarkan atas mereka itu udur. Arti udur itu kadang mau bermalas-malasan, kadang mau mengerjakan yang kita suruh kadang jangan dibiarkan hanya tak patuh ini sampai ke Tuhannya. Jadi menyuruhkan anak-anak beribadah itu mulai lagi mulai akan belum baliknya sudah wajarlah menjaga mau dipukul sunat cuma tadi memukulnya dengan pukulan yang menyamani lawan karenakan itu. Karena firman Allah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu hukumnya fardu ain atas orang-orang yang beriman. Fardu ain yang orang-orang yang beriman. Betul pula kitaban mawquta kewajibannya itu ada waktu johar ada waktunya kada boleh gitu mengatakan waktu johar sembahyang johar jam 8 kada boleh sampai waktunya lagi. Karena sembahyang itu wajib waktu bulan mawqutan ada waktunya. Itu sembahyang 5 waktu wajib kita menyuruh anak tadi. Jadi kita dahulu jangan kita menyuruh anak kita kada jangan bapak aja tuh. Jadi jadi guru bahari menghantak presiden kita dulu negara tidak bisa menyembuhkan anak-anak sembahyang duha kita dulu sembahyang duha buai anak bini bangun malam kita bangun malam dulu mau kita bangun malam sudah sunat kita menggarak bini bapak jangan bini sembahyang enak kita yang ada mau apa sudah kita menyuruh sembahyang sunat ada itu telah kita bangun malam. Ada tadi kisahnya wajib kita menyuruh anak-anak kita mengerjakan kewajiban manakala ia sudah sampai umurnya 7 tahun. Bila sudah sampai 10 tahun namanya kada mau mengerjakan wajib kita memukulnya. Cuma memukulnya dengan pukulan yang menyamani. Pukulan yang menyamani. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa sembahyang dipentingkan benar? Sembahyang yang paling dipentingkan daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa?
karena jam Nabi awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Penampilan sekali diperiksa di hari kiamat, hamba pertama sekali diperiksa hamba oleh Allah adalah sembahyangnya. Fa'in wujudat tamatan kubilat, maka jika didapati sembahyangnya itu bagus, betul pulang nanar, pulang waktunya kalau tak keluar pulang di dalam waktu terus, apalagi kamu mengerjakan di awal-awal waktu bagus nanya, maka kubilat, diterima sembahyangnya. Wasairu amalihi, dan seluruh amalnya pun diterima. Sembahyangnya baik, amalnya diterima semuanya. Jadi tergantung sembahyang kita baik ada dulu. Ya akhiratnya, namun sembahyang kita baik, insya Allah yang lain-lain yang diterima juga. Wa yujidat nakisatan, dan jika tidak sembahyangnya itu nakisatan, ada bolong-bolongnya, ada kekurangannya, ruddat, maka ditolak sembahyangnya. Wasairu amalihi, yang lain daripada sembahyang, amal-amal ibadah yang lain pun ditolak juga, kada diterima juga. Jadi tergantung sembahyang tadi. Makanya ujar pengarang kitab ini, ujar Datuk Syekh Haji Abdurrahman Siddiq, manakala aku melihat dari sini sembahyang itu paling utama gawiannya, maka aku mengarang kitab sininya, kitab ini jadi sekira kita kau mengetahui kayak para rahasia-rahasia yang terkandung kenapa jadi sembahyangan. Ada rahasia-rahasianya nih. Kita sembahyang, kita mengangkat takbir, kenapa rahasianya? Kita sujud, kenapa rahasianya? Itu asrarnya, rahasia. Itu karangan Datuk Abdurrahman Siddiq. Nah itu tuh kisahnya. Amal penampilan sekali dia diperiksa di hari kiamat sembahyang. Jadi kita mudah-mudahan kita dapat membagusi mutu sembahyang kita. Sekira bagus itu nah, sekira pujar ulang, sekira ketika amal kita diperiksa oleh Allah di hari kiamat, lulus kita. Kada tak kalang oleh sembahyang yang diterima tadi, tak kalang tak. Ini kada kaum merusakan perjalanan dulu, kada beres itu dulu. Pelaran banyak kalau kita lawas di padang mahsyar, maka luar biasa panasnya. Nyakawa terus satu mata aja kita situ. Ya Allah diperiksa lulus dapat syafaat pulang nih gitu kehendak kita nih. Jadi ketika kita berada di akhirat itu ada lawas-lawas. Nang bego dihisab pulang kita kehendaki. Kawalah, kawailah kita berusaha lain. Berusaha tunggal dikitan kita menuntut ilmunya. Kayak pesan kira kita kena berada di akhirat jangan lawas, nyaman pulang, kata dinyalihi pulang. Kalau aja asal kita mau menuntut ilmunya tunggal dikitan. Ada niatan hendak mah menuntut ilmunya itu nah, yang sekira di dalam kubur nyaman. Waktu kita bangun di kubur kadang ngalih pulang, kada pusing pikiran. Untuk ketika di padang mahsyar kada kepanasan. Ketika dihitung amal kebaikan dan kejahatan, kada lawas pulang. Betul, bego ini hisab pulang masuk surga. Nah itu nangkanda kita. Insya Allah kau aja di antara modalnya cinta lawan Rasulullah. Itu modal dasar dah. Cinta lawan Rasulullah. Kenapa cinta lawan Rasulullah? Amanakan gawi ngapa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang Rasulullah kada ketujuh jangan lalu digawi-gawi maraki jangan. Nah itu modalnya cinta lawan Rasulullah marahnya. Ngapa nang sidin suruh kita gawe, ngapa jasidin jangan digawe enak kita jauhi. Itu modal utama kita hendak mendapatkan surga bi ghairi hisab, syafaat Rasulullah kita di hari kiamat. Insyaallah dapat aja gitu nah, asal kita mau hendak mau ubah diri. Bahasa kita, bahasa orang ini mau berhijrah ya. Kita barataan semuanya dengan bagusnya juga asalnya sama, barataan kita sama aja, barataan sama dengan bagus asalnya. Cuma Allah Ta'ala memandang keinginan kita hendak berhijrah, keinginan kita hendak bertaubat, keinginan kita hendak berbagus-bagus. Insya Allah keinginan kita langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan dicatat oleh Allah Ta'ala orang itu orang yang bagus, yang disebut dengan husnul khatimah. Sudah tahu belum mati husnul khatimah sudah. Kenapa? Niat hendak bagus-bagus tadi. Itu tuh kisahnya lah. Jadi kira-kira itu aja sudah Isya benar sudah. Nah, ibadah Isya sudah. Sudah jadi kira-kira itu aja.
yang dapat disampaikan. Ada kesalahan banyak-banyak minta maaf, minta rela, minta halal, minta maaf pulang apabila ada kesalahan. Cuma dalam bujurnya itu semata-mata dari Allah semata-mata semuanya. Jadi mudah-mudahan kita dapat senantiasa mendapat taufik, hidayah, inayah dari Allah, sehingga kita dapat memperbaiki hati kita masing-masing, sehingga manakala hati kita sudah baik, amal kita sudah sempurna, kita siap menerima kedatangan Azrail, siap menerima. Jadi ada Azrail cabut, kenapa? Siap sudah. Kalau nggak ada siap, ya nang mangsar jangan mati, kenapa ada siap? Mudahan dalam keadaan itu iman kita dalam keadaan puncaknya, kita mendapatkan dalam kalimat akhir dapat mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidhu ala qulubina ma afadha ala qulubi ibadihi salihin wa yarzuquna al-ilma wal amal wa yarzuquna al-ilma wal amal wa yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfadhuna min az-zaygi wa zalal bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.